Halo, selamat jumpa kembali dengan saya yang bukan orang terkenal, bukan YouTuber terkenal, bukan siapa-siapa, dan bukan pula apa-apa buat kalian. Tetapi pada kesempatan kali ini, sebelum kita mulai, saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Oke, pada kesempatan kali ini saya coba membahas yang namanya kunci sukses. Kunci sukses itu dimulai dari dalam diri kita sendiri. Tetapi kalau cuma kuncinya nggak dipakai, kuncinya lama-lama kuncinya juga nggak bisa digunakan. Anda juga nggak sukses-sukses. Yang ada Anda hanya loyo, melempem. Jadi kunci sukses itu sebenarnya ada 3. Ya. Yang pertama itu adalah cerdas. Ingat ya. Yang pertama cerdas, yang kedua itu adalah fokus, dan yang ketiga itu adalah disiplin. Kenapa saya bilang kunci sukses cuma 3? Ya nggak usah banyak-banyak lah, karena kalau 3 aja Anda sudah bisa menerapkan, berarti Anda sudah bisa menjadi orang yang sukses. Oke, sekarang apa sih yang kita cari dalam hidup ini? Sukses kan? Sukses itu bagaimana? Ya sukses itu ya bekerja keras caranya. Tapi kalau bekerja keras tanpa harus mengorbankan sesuatu, itu bagus. Tapi kalau kerja keras tapi nggak ada hasilnya, itu nggak bagus, ya kan? Nggak ada suksesnya. Oke, bekerja keras itu adalah bagaimana caranya kita untuk mencari kesuksesan tersebut. Jangan lupa mencari yang namanya kesuksesan tersebut. Tapi saya pernah mengungkap, ya, saya pernah banyak mendengar lah cerita-cerita sukses orang-orang tersebut. Aduh, kita harus kerja keras. Bagaimana kita harus kerja keras? Semua bilang kerja keras. Wah, saya bilang kerja keras. Lama-lama habis dong badan saya. Kapan saya harus menikmati kerja keras tersebut? Betul nggak? Kapan kita harus menikmati kerja keras tersebut? Percuma. Kerja keras tapi akhirnya kita sakit-sakitan, itu percuma. Nah, oke. Sekarang kita kembali lagi kesuksesan. Saya akan berbagi tip ya. Tadi sudah saya ungkapkan bahwa tip dari saya bahwa kita harus sukses itu adalah pertama cerdas, yang kedua adalah fokus, dan yang ketiga adalah disiplin. Pernah dengar, mungkin teman-teman pernah mendengar, sahabat-sahabat pernah mendengar bahwa ada kasus dulu, cerita, entah itu ilusi, entah itu fiksi, itu narasi, whatever lah itu ya. Ada suatu kejadian di mana sebuah bank itu dijebol sama maling, sama pencuri. Di sini ada 2 yang berperan penting, pencuri dan yang mempunyai. Iya kan? Tetapi si pencuri mungkin uangnya di sini ada sekitar 35 triliun atau 40 triliun lah ya, 40 triliun. Pencuri hanya mendapatkan 35 sampai 40 triliun tersebut. Tetapi dari pihak perbankannya sendiri, dia melaporkan kepada polisi bahwa kerugian saya itu sekitar 50 triliun. Cerdas enggak? Apakah dia mencuri atau tidak? Oh tidak, secara bisnis tidak. Ya. Si pencuri hanya mendapatkan uang sebesar 30 triliun tadi. Tetapi si owner bank mendapatkan 50 triliun. Dia nggak perlu capek-capek. Dia hanya mengungkapkan bahwa kerugian saya, pada asuransi saya mengklaim bahwa kerugian perbankan, kerugian bank saya ini sekitar 50. Ya, itu cara cerdas. Bagaimana kunci sukses ini kita pakai sebagai cara cerdas? Oke, sekarang saya ambil, kita bahas satu persatu ya. Sekarang kita bahas cerdasnya dulu. Cerdas di sini adalah bagaimana kita berpikiran, smart thinking, ya, smart thinking. Agar apa yang kita usahakan
itu bisa berhasil dengan sekecil-kecilnya usaha, tetapi bisa membuahkan hasil yang lebih besar. Contohnya, seorang broker asuransi, ya, itu pasti ada target. Itu pasti ada target. Bagaimana untuk mencapai target tersebut? Dia harus berpikiran cerdas. Banyak produk-produk asuransi. Di dalam satu asuransi saja, keagentan asuransi itu produknya banyak, ya kan? Kehidupannya banyak. Misalnya, saya ambil asuransi ini. Asuransi ini hanya mengcover tentang misalnya biaya perobatan hariannya sekian, tanpa plus-plus-plus-plusnya. Kalau dia menjelaskan hanya dengan satu produk tersebut, maka komisi yang dia dapatkan mungkin ya hanya kecil, karena dia tidak mempunyai produk-produk yang lain gitu kan. Tetapi pada saat dia membungkus produk tersebut, oh ini produknya ini selain dari kesehatan, dia bisa mengcover ada investasinya, ada bla bla blanya, aduh whatever lah, itu dia jelaskan. Yang tadinya dia hanya mendapatkan katakanlah 2% nilai, misalnya dia pembayarannya itu 250 juta dalam 1 tahun, ya, untuk asuransi kesehatan saja. Tetapi karena dia smart, dia membungkus dengan produk lain, katakanlah link, di mana link itu nilainya pasti lebih besar daripada itu, dia akan mendapatkan semuanya. Oh, ini ada linknya. Jadi kalau kita investasi di sini, bunganya akan mendapatkan sekian per bulan, dan itu akan berjalan selama sekian tahun. Oke? Itu namanya smart, cerdas. Nah, jangan sampai kita hanya berfokus dengan satu. Ingat, jangan sampai kita hanya menjual satu produk saja. Oke? Itu smart, cara kerja smart. Jadi kita bisa menggabungkan 2 alternatif atau 3 alternatif hanya untuk mendapatkan satu income. Ya, saya bilang satu income karena tadi kita jual asuransi, Anda jual link ini, bla 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 bla, satu income ya buat saya sendiri, bukan buat Anda. Oke? Itu yang namanya cerdas. Jadi sama dengan ilustrasi tadi, si pencuri jebol bank, dia hanya mendapatkan uang sekian triliun, tetapi dia diberitakan oleh order bahwa kerugian yang ditaksir itu melebihi dari yang didapatkan. Itu namanya berpikiran cerdas. Oke? Jadi cerdas berdasarkan intelijensi. Bagaimana kita membungkus sesuatu menjadi yang lebih wah. Oke, itu. Poin yang kedua. Poin yang kedua itu adalah tentang yang namanya fokus. Nah, ingat, setiap pekerjaan, apapun yang kita lakukan, itu harus kita fokus. Karena apabila kita tidak fokus, maka pekerjaan itu tidak akan pernah tuntas. Pernah lihat rel kereta api? Bagaimana kereta api itu berjalan? Kereta api itu selalu berjalan dengan on the track, pada tracknya. Dia tidak pernah berjalan di luar track. Kalau berjalan di luar track berarti akan terbaliklah kereta api tersebut. Jadi kita harus tertarget ya, dan kita harus fokus. Fokusnya kita fokus terlebih dahulu. Apa yang akan kita kejar? Apa yang akan kita dapatkan? Saya fokus hari ini, saya kembali ke tadi broker asuransi ya. Saya fokus hari ini saya harus dapat closing phone ya, closing phone jadi by phone ya. Saya harus dapatkan 5. Dan saya harus mencoba menelpon hari ini itu sebanyak 50 orang. Jam kerja saya dari jam 8 sampai jam 4. Berarti saya harus mendapatkan closing phone itu 50 untuk saya bisa presentasikan besok. Oke. Kalau closing phone-nya hanya mendapatkan katakanlah cuma dapat 25, oke 25 kita ambillah hal kotor, kita dapat 12. 12 itu belum tentu semua oke.
untuk diajak komunikasi, untuk bisa bertemu dengan mereka. Ya, kita anggap itu hanya 6. Dan 6 ini, kapan waktunya untuk bertemu dengan kita? Hari ini, besok, atau lusa, atau bulan depan, atau tahun depan? Anggap, kita hanya mendapatkan 2. Ya, kita hanya mendapatkan 2 untuk besok. Berarti, 2 yang besok kita dapatkan. Kalau kita rutin, kita fokus dengan apa yang kita cari, ya. 1 hari itu ada 5 hari. Ya. Kita anggaplah Sabtu Minggu itu adalah waktu untuk keluarga, waktu untuk happy-happy. 5 hari. 5 hari berarti kita sudah mendapatkan 10 calon klien. 10 calon klien. Kalau dalam 4 minggu berarti sudah 40 orang calon klien. Tinggal kita prioritaskan. Kita fokuskan dari 40 orang ini, mana yang benar-benar interest, mana yang cuma mau ngajak kita chit chat, mana yang cuma pingin tahu produk kita. Oke, kita ambil 20. 20 ini kapan mereka bisa? Oh, belum, ini nanti next year, next month. Kita ambil lagi 10. Dari 10 ini ada 5. Bagaimana income kita kalau 5? Katakanlah kita dengan closing power 2%, ya. 200 juta dikali 5, ya kan? 200 juta dikali 5 adalah 1 M dibagi dengan 2%. Kita sudah mendapatkan income kita berapa? 2%-nya saja. Kita sudah mendapatkan 20 juta. 20 juta. Tadi kita kembali ke sesi yang pertama tadi, bahwa kita harus cerdas. Cerdas, kita harus menentukan target. Berapa? Target kita misalnya, target di awal hanya 10 juta. Berarti kita sudah mendapatkan 20 juta. Smart dong. Ini baru kerja smart. Bukan kerja asal-asalan. Karena kalau kerja asal-asalan, kita ngoyo, kita capek, kita sakit. Akhirnya uang yang kita dapatkan itu hanya untuk membuat beli obat, bayar rumah sakit. Oke, itu poin yang kedua. Poin yang ketiga itu adalah disiplin. Nah, ini yang susah. Karena kita sudah fokus, tapi kita tidak disiplin. Kita selalu mengabaikan. Wah, tadi misalnya kita sudah janjian dengan 10 orang di minggu ini. Tapi karena kita tidak disiplin, aduh nanti aja ya Pak ya, kebetulan saya lagi ada ini, lagi ini. Akhirnya yang 10 orang seminggu ini kita sudah kontak, kita sudah dapatkan untuk appointment, ternyata ini tidak bisa. Kenapa tidak bisanya? Ya itu tadi, kita tidak disiplin, kita selalu mengundur. Bukan nasabahnya yang mengulur, tetapi kita sebagai brokernya yang mengulur. Sehingga untuk suksesnya pun ini agak susah. Disiplin ini selalu berkaitan dengan waktu. Ya, selalu berkaitan dengan waktu. Begitu juga kalau kita misalnya sudah mempunyai pekerjaan tetap, tapi kita tidak mendisiplinkan uang kita, yang ada kita poya-poya. Ini juga akan berimbas kepada suksesnya kita. Jadi antara ketiga ini saling berhubungan. Anda bekerja smart, cuma cerdas, tapi Anda tidak fokus. Anda disiplin, cuma Anda tidak fokus, itu akan menghambat pekerjaan Anda. Anda bisa cerdas, Anda bisa disiplin, tapi tidak fokus. Atau sebaliknya, Anda disiplin, Anda fokus, tapi tidak cerdas. Ya, itu tadi. Anda bisa bekerja, tapi capek, ngoyo. Hasilnya tidak ada. Oke, sekarang kita bahas bagaimana sih mendisiplinkan diri. Disiplin diri itu tergantung pada diri kita sendiri. Bagaimana dengan pola pemrograman pikiran kita agar kita bisa disiplin? Tentunya banyak trik untuk itu. Tetapi saya tekankan, saya sering membahas dan saya sering berbicara kepada para peserta trading saya bahwa yang terpenting dalam sebuah kedisiplinan itu adalah bagaimana kita fokus terlebih dahulu.
Pada saat kita fokus, disiplin akan tercipta. Tetapi pada saat kita tidak fokus, kita tidak akan bisa mendisiplinkan diri kita sendiri. Oke, sobat. Kalau kita berbicara tentang sebuah kedisiplinan, pasti image-nya yang ada di benak kita itu disiplin itu seperti anak yang, hey, kamu tidak sekolah ya hari ini, kamu harus mendapatkan hukuman. Wow. Pikiran sadar kita selalu sudah berprinsip bahwa, aduh, saya tidak disiplin ya, gimana ya? Aduh, ampun, gitu ya. Tetapi disiplin yang saya terapkan di sini adalah disiplin bukan seperti itu. Kamu harus bangun jam segini, kamu harus tidur jam segini, kamu harus begini, bukan seperti itu. Tapi disiplin yang di sini, yang saya terapkan adalah disiplin memanage diri sendiri. Apa itu memanage? Wah, saya akan memberikan kepada diri saya sendiri. Apa? Reward and punishment. Kenapa saya bilang saya akan memberikan kepada diri saya reward and punishment? Karena pada saat saya memberikan reward kepada diri kita sendiri, itu pikiran bawah sadar saya, pikiran bawah sadar kita, itu akan mengeksploitasi. Wow, saya bahagia karena ini kedisiplinan saya semuanya sudah tercapai. Itu yang penting. Tapi kalau tidak ada reward, ya tubuh kita hanya bekerja. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Sementara pikiran kita, terutama pikiran bawah sadar kita, itu membutuhkan relaksasi. Karena dengan relaksasi, maka hormonnya pun akan bertambah. Hormon yang bertambah, maka semuanya akan menjadi happy. Tapi kalau kita sudah tidak bisa merelaksasi diri kita sendiri, kita bekerja seperti pacuan kuda, ya digebukin terus agar dia bisa sampai. Akhirnya apa? Dia bekerja bukan dengan senang hati dan ketulusan hati, melainkan bekerja hanya karena sebuah tuntutan. Oke, kita kembali ke pikiran bawah sadar tadi. Di dalam pikiran bawah sadar manusia itu bisa mengumpulkan energi yang banyak untuk mengolah pikiran sadar kita. Saya ambil contoh, biasanya saya ambil contoh, bagaimana kalau kita melihat seorang anak kecil meminta-minta di lampu merah, sudah jam 11 malam, jam 12 malam. Secara pikiran kita, itu anak kecil bekerja seperti itu. Wah, orang tuanya kurang kerjaan. Betul, itu pasti yang terbersih. Tetapi secara berpikiran bawah sadar, aduh, alangkah kasihannya. Jam segini dia masih menuntut atau mencari uang. Apa yang akan, perasaan kita akan terlenyap. Yang tadinya kita, kurang ajar, itu benar-benar orang tuanya enggak. Anaknya bukannya disuruh pulang, tidur, istirahat, kebiasaan. Akhirnya kita emosi. Tetapi pada saat kita bermain dengan alam bawah sadar saya, bermain dengan alam bawah sadar kita, maka yang terbersit di pikiran kita adalah rasa iba. Oh iya, yang tadinya kita tidak mau memberikan, katakanlah 1.000 atau 2.000, tetapi karena kita hati atau pikiran bawah sadar kita yang teranyam, maka mungkin kita akan memberikan lebih dari yang kita inginkan. Jadi itu ya. Kita kembali lagi ke awal, bukan ke awal, agak sedikit ya. Jadi kita harus memberikan juga reward and punishment kepada diri kita sendiri. Kenapa saya bilang reward? Reward ini adalah, wah, pada bulan ini saya sudah mencapai target 10 juta misalnya, target kita tadi ya. Wah, saya pingin bulan ini saya pingin istirahat dulu
di pantai sambil mendengarkan musik, atau saya nggak mau kerja Sabtu Minggu hari ini, saya pengen. Itu adalah bukti bahwa kita mencintai diri kita sendiri. Kita bisa merelaksasi diri kita sendiri. Ini adalah rewards, bukan rewards yang wah saya harus memberikan jam tangan, harus memberikan apa buat diri. Bukan seperti itu. Mungkin kita hanya cukup dengan memberikan musik, sehingga apa yang kita berikan itu diterima oleh pikiran bawah sadar saya, diterima oleh pikiran bawah sadar kita bisa relax, kita bisa happy, kita bisa bahagia. Karena dengan kebahagiaan itu akan bisa membuat orang mengerjakan dengan tulus dan ikhlas. Tapi pada saat kita memberikan sebuah kemarahan, itu tidak akan pernah tulus dan ikhlas. Oke? Itu untuk rewards-nya. Bagaimana dengan punishment-nya? Nah, apakah kita tega memberikan punishment pada diri kita sendiri? Saya yakin tidak ada yang mau. Tidak ada mau memberikan punishment pada diri sendiri. Nah, karena kita tidak mau memberikan punishment kepada diri kita sendiri, inilah akhirnya semuanya juga akan mengalami gangguan. Tapi pada saat kita memberikan punishment kepada diri kita sendiri, misalnya tadi seharusnya target katakanlah tadi 10 juta, tapi mungkin karena banyak yang tidak closing, akhirnya cuma dapat katakanlah 7,5 juta. It's okay 7,5 juta. Kita mempanis diri kita sendiri. Hei, mulai hari ini saya harus lebih getol. Saya harus mulai kerja lagi. Harus semangat, harus disiplin dan harus fokus. Itu punishment-nya. Jadi bukan punishment dalam artian menyakiti diri sendiri. Waduh, memukul kepala dan bla 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 bla, kecewa, akhirnya bisa gantung diri, bunuh diri. Itu bukan seperti itu punishment. Tapi punishment kepada kita, kepada pikiran bawah sadar kita adalah punishment yang bersifat positif, saudara. Banyak orang-orang yang memberikan punishment kepada kita, tetapi itu bukan punishment. Itu adalah hujatan atau cemoohan. Punishment yang baik adalah punishment yang dari diri kita sendiri. Hari ini kamu memang, hari ini saya memang tidak bisa mencapai ini. Hukum saya, dengan hukuman saya harus telepon sebanyak mungkin. Saya harus bisa closing sebanyak mungkin. Saya harus bisa banyak membuat appointment agar saya bisa closing di bulan depan. Itu punishment. Jadi tidak perlu punishment itu diberikan oleh orang lain kepada kita, karena akan berbeda bentuk. Sangat berbeda punishment oleh kita sendiri dan kepada diri sendiri itu akan berbeda, sangat jauh berbeda. Apabila punishment ini sudah tersukseskan, ingat, pelajaran yang kita peroleh dari sebuah punishment itu akan lebih banyak daripada kita sukses. Reward yang kita dapat pun akan lebih banyak. Pada saat kita gagal, waduh saya sudah gagal, kita akan mencoba belajar terus bagaimana kita menjadi sukses. Tetapi pada saat kita sukses, jarang sekali kita mau belajar. Kita sudah terlena dengan apa yang kita dapatkan. Jadi jangan menyesali pada saat kita gagal. Oke, kita gagal hari ini, tetapi next kita harus berhasil, kita harus sukses. Sukses. Tapi ingat, sukses dengan kerja yang bukan kerja paksa, tetapi smart. Ya. Smart, fokus, dan disiplin. Saudara-saudara, kalau kita berbicara kembali kepada segi punishment, kenapa saya membahas punishment di sini? Karena banyak orang-orang di sekitar kita yang merasa gagal. Saya sudah gagal. Bulan ini saya gagal. Bulan depan saya gagal. Bulan depan saya gagal. Semua bulan yang sudah saya lewati gagal. Apa yang akan terbersih di pikiran kita? Kita akan berpikir bahwa ini pekerjaan adalah membuat saya gagal. Saya tidak bisa move on. Tetapi kita harus bisa smart. Saya kembali lagi kepada smart tadi, cerdas. Di mana kegagalan saya? Itu yang akan saya pelajari. Oh,
Saya tidak bisa contacting. Oh, saya selalu menunda waktu. Oh, saya tidak fokus. Itu akan belajar, terus belajar. Sehingga pada saat ada sukses, Anda akan berbicara. Saya sudah melewati itu semua. Saya sudah pernah jatuh. Saya sudah pernah bangun. Sukses saya karena saya belajar dan belajar. Sukses saya karena keinginan saya sendiri, bukan keinginan dari orang lain. Tinggal bagaimana orang lain akan menilai diri kita sendiri. Mungkin pada saat kita belum sukses, orang akan berbicara, kamu bodoh, seperti itu aja nggak bisa. Masa kamu nggak bisa closing, padahal itu karena sampah sudah ada di depan mata kamu. Tapi pada saat ada sukses, mereka akan melihat Anda dengan kepala tertunduk. Karena orang yang sukses itu biasanya mengalami pujian, tempahan. Banyak yang mereka abaikan, banyak yang mereka lewati, banyak sekali yang mereka tidak sampaikan kepada kita. Orang yang pernah gagal itu akan selalu belajar, dan belajar. Oke? Tiga kunci itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya. Semoga bisa menambah wawasan kita bersama. Saya berbagi kepada Anda sehingga Anda bisa sukses. Karena kesuksesan yang Anda miliki akan Anda bagikan juga kepada orang lain. Disitulah kita bisa menjadi manusia. Manusia yang bisa berbagi kepada orang lain. Karena key sukses selain daripada usaha, karir, finance adalah sosial. Sosial itu adalah berbagi. Berbagi sesama agar sesama bisa berbagi kepada orang lain. Silakan Anda share video saya kalau Anda merasa ini penting untuk dibagikan kepada rekan-rekan Anda, koleksi Anda, relasi Anda bagikan. Karena berbagi itu bukan suatu hal yang memalukan. Berbagi dalam ilmu, berbagi dalam amal ibadah itu adalah baik menurut agama apapun, terlepas dia beragama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, Nasrani, apapun juga itu. Semua agama pasti akan mengajarkan yang namanya berbagi. Semua akan mengajarkan sebuah kebaikan. Oke, sampai di sini kunci sukses saya hanya 3. Yang pertama adalah kerjalah dengan smart atau cerdas. Yang kedua, fokus dengan pekerjaan kita. Dan yang ketiga adalah disiplin. Oke? Salam dari saya untuk semuanya. Salam buat Anda yang menonton. Ya, bagikanlah video ini kalau merasa benar-benar bagus dan bisa diterima. Kalau tidak, ya cukup Anda sendiri yang mengetahuinya. Oke, salam dari saya, dari OAS, ya. Ojo ake sedih, ojo ake sendiri, ya. Kebahagiaan Anda adalah kebahagiaan saya. Kesusahan Anda adalah kesusahan saya. Saya akan bersedih apabila Anda tidak senang. Kenapa? Karena kita adalah bersaudara. Oke, salam dari saya, dari OAS, ya. Sampai ketemu di motivasi atau review berikutnya di channel YouTube saya, ya. Sampai berjumpa kembali, ya. Jangan lupa subscribe di channel ini, ya. Subscribe, bagikan link ini kalau buat Anda bermanfaat, dan semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkah buat saya dan bisa menjadi berkah juga buat Anda semuanya. Oke? Selamat malam buat semuanya.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Adios, amigos, permios.